Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat berbagai fitur yang ada di Shopee dan juga penggunaan dari fitur-fitur ini. Pertama-tama, kalian bisa langsung buka aplikasi Shopee di HP kalian masing-masing, lalu kalian bisa langsung masuk ke toko Shopee kalian. Untuk toko Shopee nanti tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, kalian bisa lihat di bagian kunjungi toko. Nah, di kunjungi toko ini kalian bisa melihat halaman toko kalian di Shopee. Nah, kita langsung klik di bagian kunjungi toko. Nah, di sini akan muncul tampilan dari toko kalian. Di sini kalian bisa melihat untuk produk-produk yang telah kalian upload atau produk yang kalian jual. Di sini ada produk populer, kemudian ada produk baru dan juga terlaris. Kemudian kalian juga dapat mencari produk kalian berdasarkan harganya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian juga dapat melihat kategori dari produk-produk yang kalian jual di sini. Kalian juga bisa mengatur untuk dekorasi toko. Kalian bisa menghias dekorasi toko kalian masing-masing di bagian bawah. Kalau kalian ingin mendekor, kalian bisa langsung klik di tombol merah di paling bawah, ada atur dekorasi toko. Kemudian kita kembali. Kemudian di sini ada fitur pengumuman penjual. Kalian bisa klik. Dan di sini ada informasi-informasi yang ditujukan untuk para seller. Di sini ada pengumuman penjual, kemudian edukasi penjual, juga ada sistem dan layanan untuk para penjual. Kemudian kalian bisa lihat di bagian status pesanan. Kita klik yang di bagian perlu dikirim. Nah, untuk melihat status dari pesanan dari para customer serta status dari pengiriman barang tersebut, kalian bisa lihat di fitur penjualan saya ini. Yang pertama ada tombol atau fitur belum bayar. Nah, di sini ketika ada customer yang membeli produk kalian, namun mereka menggunakan pembayaran non-COD, baik itu melalui transfer bank ataupun melalui Indomaret dan lain sebagainya, tapi mereka belum melakukan proses pembayaran, nanti akan ada notifikasi di bagian belum bayar ini. Selanjutnya ada tombol perlu dikirim. Nah, ketika para customer kalian sudah melakukan pembayaran atas produk yang mereka beli dari toko kalian, kemudian kalian juga sudah siap mengemas paket kalian, maka nanti notifikasinya akan muncul di sini. Nah, di sini juga ada beberapa tombol. Yang pertama ada semua, kemudian ada perlu diproses, kemudian telah diproses. Selanjutnya yakni dikirim. Nah, setelah kalian melakukan pengiriman ke pihak jasa pengiriman, nanti notifikasi dari pesanannya akan ada di bagian dikirim ini. Di sebelahnya ada tombol selesai. Nah, ketika barang yang telah dikirim atau pesanan dari para customer kalian telah sampai kepada mereka, kemudian mereka telah melakukan pembayaran, nanti notifikasi dari pesanan kalian akan muncul di bagian selesai ini. Selanjutnya yakni pembatalan. Pembatalan ini ketika ada customer kalian yang sudah men-check out produk dari toko kalian, kemudian mereka membatalkan pesanan tersebut. Nah, nanti notifikasi atau data-datanya akan ada di bagian pembatalan ini. Lalu untuk tombol pengembalian ini, apabila barang tersebut sudah sampai kepada para customer, namun mereka ingin melakukan retur barang karena satu dan lain hal, nanti akan ada notifikasi di bagian pengembalian barang ini.
Lalu yang terakhir ini ada pengiriman gagal. Pengiriman gagal di sini apabila kalian sudah menyerahkan paket kalian ke pihak jasa pengiriman, kemudian dari pihak jasa pengiriman ini sudah mencoba untuk mengantarkan paket kalian kepada customer, namun mungkin bisa jadi customer-nya ini tidak ada di rumah dan lain sebagainya, atau alasan yang lain. Nah, nanti notifikasinya akan muncul di pengiriman gagal ini. Selanjutnya, di bagian bawah ini ada banyak sekali fitur yang dapat kalian gunakan, seperti fitur produk, keuangan, promosi toko, dan lain sebagainya. Yang pertama terkait dengan produk, kita bisa klik di bagian produk. Nah, di sini kalian dapat melihat produk-produk yang kalian jual. Di sini juga ada banyak hal yang dapat kalian lakukan, seperti kalian dapat mengubah data-data dari produk kalian, kemudian kalian dapat menambahkan produk baru. Lalu ketika kalian menambahkan produk baru, di sini juga ada tulisannya. Ketika kalian menambahkan produk baru, maka sebelum terupload, produk tersebut akan diperiksa oleh pihak Shopee terlebih dahulu. Kemudian apabila ada stok produk yang habis, nah nanti datanya akan muncul di bagian habis ini. Kemudian di sini kita akan bahas secara singkat saja untuk keuangan di sini. Ketika ada customer yang membeli produk kalian, nah nanti dananya akan masuk di bagian keuangan di yang yang tombol kuning ini. Kemudian kita lanjut ke bagian performa toko. Nah, di sini ada 3 fitur yang dapat kalian lihat. Yang pertama ada penilaian toko, kemudian ada performa toko, dan juga kesehatan toko. Nah, di penilaian toko ini kalian dapat melihat ulasan-ulasan dari para customer yang telah membeli produk kalian, baik ulasan tersebut bersifat positif maupun negatif. Kemudian untuk performa toko, di sini kalian dapat melihat jumlah customer yang mengunjungi toko kalian, atau jumlah pesanan, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga dapat melihat kesehatan dari toko kalian di fitur kesehatan toko. Selanjutnya yakni fitur promosi toko. Kita bisa klik di bagian promosi toko. Kemudian untuk melihat fitur ini secara lengkap, kita bisa klik di bagian lihat semua. Nah, di sini ada banyak sekali fitur promosi dari Shopee yang dapat kalian gunakan atau manfaatkan. Dengan fitur ini, kalian bisa mempromosikan serta mengenalkan produk-produk kalian kepada para customer. Kalian juga dapat meningkatkan pesanan kalian dengan promo-promo yang ada di fitur-fitur ini. Di sini ada banyak sekali fitur promosi yang dapat kalian gunakan. Mungkin kalau dijelaskan satu-satu bakal panjang banget. Kita masuk ke intinya saja. Atau di sini nggak akan kita bahas semua, kita bahas beberapa saja. Mungkin sisanya dapat kalian lihat sendiri nanti kalau kalian masuk ke akun kalian masing-masing. Di sini kalian dapat membuat promo toko kalian, kemudian kalian juga dapat memberikan voucher-voucher kepada customer kalian. Lalu di sini juga ada fitur flash sale, ada fitur paket diskon, combo hemat. Kemudian kalian juga bisa masukkan produk kalian ke dalam promo ongkir toko. Lalu yang di paling bawah di sini kalian dapat meningkatkan interaksi kalian dengan pembeli. Dengan menggunakan voucher ikuti toko, kalian dapat membuat voucher untuk orang-orang yang sudah mengikuti toko kalian. Kemudian kalian juga dapat mendekor toko kalian. Lalu juga kalian dapat memberikan hadiah penilaian. Semisal ada customer yang membeli produk kalian, nanti ketika mereka membeli ulasan, kalian dapat memberikan mereka semisal 25 koin dan lain sebagainya. Untuk koin ini terserah pada kalian. Kemudian kalian dapat lihat di sini ada iklan Shopee. Nah, di sini kalian dapat mengiklankan produk kalian atau toko kalian ke iklan Shopee ini untuk meningkatkan penjualan kalian. Kemudian di yang paling bawah ini ada promo Shopee. Nah, di sini kalian bisa ikut promo Shopee ini untuk meningkatkan penjualan kalian juga. Contohnya di sini ada 10-10
Brands Festival 2024. Nah, kalau kalian ingin mengikuti promo Shopee ini, kalian bisa klik di bagian daftar sekarang. Kemudian untuk melihat semua promo-promo yang disediakan, kalian bisa klik di bagian lihat semua. Nanti di sana akan muncul banyak sekali promo-promo Shopee yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan penjualan kalian. Selanjutnya ada program penjual, kita bisa klik di bagian fitur ini. Nah, nanti untuk fitur program penjual tampilannya akan seperti ini. Sini ada gratis ongkir ekstra, kemudian ada program afiliasi penjual, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada fitur pusat bantuan. Nah, di pusat bantuan ini ada 2 tombol yang dapat kalian gunakan. Yang pertama yaitu ada pusat edukasi penjual dan juga ada chat dengan Shopee. Untuk pusat edukasi penjual di sini ada banyak sekali informasi yang dapat kalian baca atau kalian manfaatkan untuk menambah wawasan kalian seputar cara berjualan di Shopee ini. Kemudian yang kedua ini chat dengan Shopee. Apabila kalian mengalami kendala atau mengalami masalah saat berjualan di Shopee, kalian dapat menanyakan kendala tersebut langsung kepada customer service di Shopee melalui fitur chat dengan Shopee ini. Mungkin sekian terkait dengan manfaat berbagai fitur yang ada di Shopee beserta penggunaannya. Barangkali masih ada yang bingung atau ada yang kalian rasa salah dari penjelasan tadi, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar.